Ada satu doa ketika kita selalu memohon kepada Allah husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Memohon kepada Allah husnul khatimah. Syaitan tidak senang dengan doa itu. Mengapa dia tidak senang? Karena kata syaitan ketika kita berdoa memohon husnul khatimah, hadza 'abdun qad fatin. Ini hamba sudah cerdas, sudah pintar. Mengapa? Karena permohonan memohon husnul khatimah sebenarnya bukan hanya mati dalam keadaan baik, tapi kita memohon perlindungan Allah supaya syaitan tidak berhasil menggoda kita ketika kita menghadapi sakratul maut. Saya mohon ada dua amalan dijaga lepas salat. Zikir lepas salat sama ayat al-kursi lepas salat. Ini mohon jangan ditinggal. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, jumlah 99. Satu kali La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, walaupun dosa kita macam banyak buah laut, Allah akan ampuni. Oleh sebab itu, kalau lepas salat baca itu dengan tenang. Berapa minit? Saya hitung tidak sampai 3 minit. Selesai. Lebih malu lagi kalau di malam hari Allah sendiri panggil kita, bukan wakil, bukan Bilal, bukan muazzin. Setiap malam Allah panggil, mana hambaku yang mau berdoa, aku akan kabulkan doanya. Mana yang mau istighfar, aku ampuni dosanya. Mana yang punya susah, aku mudahkan susahnya. Setiap malam kita balas. Senang tidur, nikmat tidur. Tak bisa baca Al-Quran karena alasannya masih buta huruf atau berbata-bata. Jangan khawatir, ada berita gembira di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mendapatkan kesusahan sambil berbata-bata dalam bacaannya, apa dapatnya? Apakah dosa karena berbata-bata? Kesulitan dalam membaca, apakah itu dosa? Kata Rasulullah SAW, tidak, itu 2 pahala. Falahu ajran, 1 pahala karena dia mau membaca, 1 lagi karena kesusahan dan kesulitan yang dia hadapi saat membaca. Siapapun yang datang ke tempat kita, tidak usah tahu latar belakangnya, tidak usah tahu dia tamat mana. Saya tidak peduli tamatan mana. Mau dia tamatan Madinah, mau dia tamatan Makkah, mau dia tamatan Mesir, mau dia tamatan Maroke, dia mau tamatan Sudan, mau dia tamatan Hadramaut, Darul Mustafa, atau dunia tamatan Al-Ahqaf, atau apa saja, saya tidak peduli. Saya peduli isinya saya dengar. Manfaat saya ambil, tidak bermanfaat saya buang. Dan tetap guru itu kita hormati. Yang membuat kita tidak menerima perbedaan karena kita tidak belajar. Kita hanya belajar satu pihak, membenarkan diri, merasa diri benar, yang lain sesat. Nah, ini bahaya. Anda berhak membela pendapatmu, tapi anda tidak berhak menyiasatkan pendapat orang lain. Apalagi masing-masing punya dalil, punya dasar, tetapi beda menartikan atau memahami isinya. Sangat penting dalam perjuangan kita harus memsatukan visi dan misi kita. Tolong sampaikan pesan ini. Jangan tidur belum baca surat Tabarak. Karena kita tidak tahu kapan saatnya menghadapi kematian. Bisa jadi itu tidur kita adalah tidur yang terakhir dari dunia ini. Mudah-mudahan dengan kita mengkhatamkan hari kita dengan membaca surat Al-Mulk, Allah ampuni segala dosa kita. Dan Allah harumkan kuburan kita menjadi taman dari taman surga. Setiap hari baca Qul huwallahu ahad 10 kali.
Dapat apa? Dapat rumah di dalam surga Allah. Hadis sahih. Paling tidak, kalau tidak bisa baca Al-Quran pagi, siang, sore, malam, paling tidak kita mulai hari kita dengan baca Al-Quran. Tutupi hari kita dengan baca Al-Quran. Begitu bangun, baca Quran. Mau tidur, baca Quran. Sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika bangun tidur, 10 ayat daripada surah Ali Imran, Rasulullah SAW baca. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Dibaca 10 ayat terakhir daripada surah Ali Imran. Baru beraktivitas, tahajud, salat subuhnya dan seterusnya. Mau tidur malam hari, sebelum tidur membaca suratul Sajadah dan Tabarak al-Mulk. Paling tidak mulai harimu baca Quran, tutupi harimu dengan baca Al-Quran. Makanya saya selalu berkata, khususnya pada pemuda-pemudi, seberapapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Sebesar apapun dosamu, jangan tinggalkan salat. Mati berarti kehidupan yang sebelum mati itu tidak ada arti, tidak bermakna. Dunia ini bukan hidup yang hakiki. Kehidupan yang hakiki setelah mati. Dan kematian kita cuma sekali. Tidak akan mati lagi. Kalau sudah meninggal dunia dan kita pisah dari dunia menuju ke akhirat melalui proses di alam barzakh, kuburan kita menghadap mungkar nakir kita, kemudian bisa kuburan kita menjadi taman dari taman surga, bisa jadi lubang dari lubang neraka. Dan yakini kehidupan kita nanti di alam kubur jauh lebih panjang daripada hidup kita di dunia. Ada orang di bawah kuburannya masing-masing itu sudah ratusan tahun. Hei wanita, jagalah kehormatanmu, karena kemuliaanmu di sisi Allah tergantung menjaga kehormatan. Wahai laki-laki, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mempengaruhi wanita untuk jatuh cinta, tapi anda tidak serius terhadap cintaan itu untuk dijaganya dan untuk dipelihara dan untuk dijadikan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali melepaskan setiap habis salat mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku, kuatkanlah aku, bantulah aku saat aku berzikir, saat aku bersyukur, saat aku bisa membawa sebaik-baik ibadah. Kita urus dunia, tapi juga jangan lupa mengutamakan akhirat. Akhirat adalah hidup kita selama-lamanya. Tapi sebelum kita menuju akhirat, pasti kita akan masuk ke rumah kita yang baru, adalah kuburan. Kita akan sendiri di tempat yang sempit dan gelap. Ingat selalu mati, akan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan jalan untuk selalu kembali pada Allah. Siapa yang membaca doa ini, siapa di antara kita yang membaca doa ini 3 kali, surga berkata, surga memohon kepada Allah, ya Rabb, masukin fulan ini ke dalam surga. Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah, Allahumma inni as'aluka al-jannah. Qalatil jannah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang baca ini istighfar 3 kali satu hari, ghufira dhunubuhu wa in tawalla yawm az-zahf. Diampuni dosanya walaupun dosa itu dosa besar.